Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Serba Ilmu Euclid Channel. Pada video kali ini kembali saya akan melanjutkan pembahasan uji kompetensi 4. Namun kali ini yang akan saya jelaskan adalah nomor 11 sampai nomor 15, yaitu dari buku kelas 9 mengenai kesebangun dan kongruen. Ya. Oleh karena itu, mari ikuti penjelasan di dalam video saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat buat kalian. Namun jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel YouTube saya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar apabila saya mengupload video-video saya yang terbaru, kalian dapat menerima notifikasi. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita masuk ke soal nomor 11. Perhatikan gambar di samping, diketahui panjang AB 13 cm. Ya, jadi di sini panjang AB 13 cm. Lalu EF 5 cm. EF di sini 5 cm. Oke. Buktikan bahwa segitiga AFE itu nanti sebangun ya dengan DFE. Ya, maaf, kongruen ya, kongruen dengan DFE. Sekarang kita perhatikan ya, yang A, segitiga AFE kongruen dengan segitiga DFE. Sekarang kalian perhatikan panjang AF ya, panjang AF nanti sama dengan panjang ED. Ya, AF sama dengan panjang FD ya. Nah, di sini kalian perhatikan ya, sekali lagi panjang AF sama dengan panjang FD. FD. Nah, ini tandanya sudah ada. Kemudian besar sudut AFE itu sama dengan besar sudut DFE. DFE yaitu 90 derajat. Lalu panjang EF, nah ini panjang EF pada segitiga AFE, pada segitiga AFE dan segitiga DFE itu sama ya, karena berimpit. Sehingga segitiga AFE itu nanti kongruen dengan segitiga DFE sesuai dengan syarat kekongruenan, yaitu sisi, sudut, sisi. Ya, sisi, kemudian sudut, sisi. Nah, itu untuk jawaban soal nomor 11 yang A. Lalu untuk yang B, buktikan bahwa segitiga DCB, ya kalian lihat DCB sama atau maaf kongruen dengan segitiga DFE. DFE. Oke, sesuai dengan syarat kekongruenan segitiga siku-siku. Nah, di sini segitiga siku-siku ya. Antara segitiga DCB dan segitiga DF ini siku-siku. Nah, syarat kekongruenannya yaitu satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang. Ya, satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang. Jadi di sini sama panjang. Oke. Kemudian yaitu FD dan CD, ya. FD dan CD. FD dan CD. Oh, yang ini, ya, FD dan CD. Oke ya. Jadi dia sama panjang ya, bersesuaian sama panjang FD dan CD. FD dan CD. Dan sisi miringnya sama panjang. Sisi miringnya yang ini. Ya, sisi ED dan sisi BD. Ini sama panjang. Nah, itulah syarat kekongruenan segitiga siku-siku. Berikutnya sekarang kalian perhatikan yang C. Hitunglah panjang AC. Ya, panjang AC di sini. Ya, panjang AC yang kalian hitung ya, jadi AC. Nah, sekarang kalian perhatikan caranya bagaimana? Yaitu di sini kalian perhatikan EF sama dengan panjang BC, yaitu 5 cm. Ya, EF 5 cm, kemudian BC 5 cm. Nah, sekarang untuk mencari nilai AC, berarti kita lihat di sini ya, 13, yang ini 13 ya. 13, kemudian ini 5. Nah, berarti di sini sisi miringnya nih. Sisi miring ini ya. Kemudian AC dengan BC ini sebagai sisi siku-sikunya.
Nah, untuk mencari panjang AC, maka AB kuadrat, ya, AB kuadrat dikurangi dengan BC kuadrat. Nah, AB 13 cm. Nah, jadi 13 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2. 13 pangkat 2, 169, lalu 5 pangkat 2, 25. 169 dikurangi 25 sama dengan 144. Nah, akar daripada 144 adalah 12. Sehingga panjang AC itu adalah 12 cm. Lalu sekarang kita mencari panjang AE, ya, yang D mencari panjang AE, ya, AE. Nah, sekarang kita lihat di sini, ya. Nah, di sini kan AF itu kan 4. Ya, 4 dapat dari mana? Nah, sekarang kalian perhatikan. Ya, AC itu kan adalah 12. Ya, AC panjang AC tadi yang kita ketahui 12. Ya, AC 12. Nah, karena di sini sama, 3 ini sama, maka dibagi 3. Ya, maka dibagi 3 sama dengan 4. Ya, sama dengan 4 cm. Nah, sehingga panjang AE-nya, panjang AE untuk mencari panjang AE berarti di sini 4. Ya, berarti yang kita cari adalah sisi miringnya. Nah, sisi miring AE, di sini AE sebagai sisi miring. Maka mencarinya adalah 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 yang FE ini. Ya, hasilnya adalah 16 ditambah 25. Nah, jadi AE itu adalah akar daripada 41. Nah, itulah untuk jawaban soal nomor 11 A, B, C, dan D. Baiklah, sekarang kita lihat untuk soal nomor 12. Apakah bangun di bawah ini pasti sebangun? Jelaskan. Nah, berarti kalau sebangun itu berarti sisi-sisi yang sama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, berarti kita lihat yang pernyataan A atau soal A. 2 persegi. Nah, kalian perhatikan 2 persegi di sini. Ya, walaupun nanti kita gambar ini persegi yang kecil dan ini persegi yang besar. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, jadi sudut ini bersesuaian sama besar. Ya, sama besar ini dengan ini, kemudian ini dengan ini, yang ini dengan yang ini, dan yang ini dengan yang ini sama besar, yaitu 90 derajat. Kemudian perbandingan sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi sisi ini sama dengan sisi ini, kemudian sisi ini sama dengan sisi ini, persesuaian ya, perbandingannya ya. Perbandingan, ingat sekali lagi perbandingannya. Ya, bukan panjangnya, tapi perbandingannya. Beda halnya dengan kongruen. Nah, ini yang kita bahas di sini adalah kesebangun. Oke. Nah, jadi yang A itu berarti 2 persegi ini berarti sebangun. Ya. Kemudian lingkaran. Lingkaran juga sebangun. Ya, karena di sini walaupun kita gambar lingkaran kecil, yang ini lebih besar, sudutnya sama besar dan perbandingan sisinya sama panjang. Kemudian segitiga sama sisi. Dikatakan segitiga sama sisi, berarti sisi-sisinya panjangnya sama. Jadi perbandingan antara dua sisi dari segitiga yang kecil ini dengan segitiga sama sisi yang besar ini adalah sama. Dan sama-sama memiliki sudut yang besarnya sama dari setiap sudut yang bersesuaian, yaitu 60 derajat. Oke. Nah, karena kita ketahui jumlah sudut dalam sebuah segitiga adalah 180. Karena di sini sama sisi, maka setiap sudutnya berjumlah, atau maaf, sebesarnya adalah 60 derajat. Ya, 60, 60, 60. Jadi kalau kita jumlah 180. Nah, untuk yang C, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu 60 derajat. Kemudian perbandingan sisi yang sama bersesuaian sama. Ya. Nah, di sini. Oke. Kemudian yang D, 2 belah ketupat. Nah, 2 belah ketupat. Kalau 2 belah ketupat, belum tentu sebangun. Kenapa? Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, tetapi sudut-sudut yang bersesuaian belum tentu sama besar. Ya, boleh nanti kalian gambar, kemudian kalian ukur sudutnya, dan kalian ukur panjang sisi-sisinya. Kita buat
Baiklah, sekarang kita masuk ke soal nomor 13. Trapesium ABCD sebangun dengan trapesium RSPQ. Tentukan nilai X dan nilai Y pada gambar di bawah ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Terlebih dahulu kita buat perbandingan daripada sisi-sisinya yang bersesuaian. Kalian lihat, nanti AB berbanding dengan SR. AB dengan SR. Kemudian BC berbanding dengan PS. Kemudian CD berbanding dengan PQ, ya, PQ, CD dengan PQ. Kemudian DA dengan QR, ya, DA dengan QR, ya, atau RQ. Nah, kita masukkan angka-angkanya, sesuaikan dengan panjang yang telah diberikan. Berarti AB 10 kalian masukkan 10. Kemudian SR 15, kita masukkan 15 dan seterusnya. Ini dapat kalian masukkan angka-angkanya. Setelah itu barulah kita bisa mencari nilai X dan Y-nya. Sekarang untuk mencari nilai X dan Y, ya, maaf, untuk mencari nilai X itu sama dengan panjang DC atau CD. Nah, kita masukkan sekarang. Berarti yang kita buat perbandingan adalah yang ini. Ya, yang kita buat perbandingan ini. Ya, 10 per 15 per CD per 10 per 15 sama dengan CD per 21. Lalu nanti kalian kali silang. Ya, kalian kali silang. Ya, 21 kali 10. Ya, kemudian 15 dikali CD. Dan untuk menghitung CD-nya adalah 21 dikali 10 per 15. Nah, kalau kalian hitung nanti hasilnya adalah 14. Jadi panjang X adalah 14 cm. Nah, jadi panjang X di sini nanti adalah 14 cm. Oke, 14. Lalu sekarang kita mencari nilai X. Nah, untuk mencari nilai Y. Nah, untuk mencari nilai Y berarti kita nanti membuat perbandingan 10 per 15 sama dengan 12 per QR. Berarti nanti yang kita bandingkan ini 10 per 15 kemudian 12 per QR. Jadi yang ini. Oke. Nah, sama tadi ya, pada saat mencari Y kita kali silang. Ya, kita kali silang. Berarti 15 kali 12 10 kali QR. Nah, jadi untuk mencari, maaf, di sini mencari QR ya. QR. Oke, bukannya CD, QR. Berarti 15 kali 12 per 10. 15 kali 12 sama dengan 180 per 10. Jadi hasilnya adalah 18 ya. 180 dibagi 10 sama dengan 18. Sehingga panjang Y adalah 18 cm. Nah, demikianlah cara untuk mencari nomor 13. Apabila kalian belum memahami, kalian dapat mengulang penjelasan saya ini untuk yang nomor 13. Baiklah, sekarang kita masuk ke soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Ya, di sini kalian perhatikan ya. Ini gambar trapesium siku-siku yang pertama dan yang kedua. Jika trapesium pertama dan kedua sebangun, ya, tentukan nilai P, Q, R, dan S. Nah, sekarang terlebih dahulu kita buat perbandingan seperti ini. Ya. Nah, kita bandingkan ya. Berarti S dengan R, ya. S dengan R, kemudian P dengan 12 di sini ya, P dengan 12 yang ini ya. Kemudian 12 dengan 8, ya, 12 dengan 8, kemudian 27 dengan Q. Nah, jadi kalian buat perbandingan seperti ini terlebih dahulu. Oke, lalu sekarang kita masuk ke yang A. Kita mencari nilai P. Ya, P berarti P per 12 sama dengan 12 per 8. Nah, berarti yang ini yang kita bandingkan nanti. Ya. Nah, kalian hitung ini kali silang seperti tadi, kali silang berarti 8P ya, 8 kali P 8P, 12 kali 12 sama dengan 144. Jadi P-nya itu adalah 144 per 8 sama dengan 18. Jadi nilai P di sini adalah 18. Oke. Kemudian sekarang kita mencari nilai Q. Nilai Q berarti 12 per 8 sama dengan 27 per Q. Berarti yang ini yang kita bandingkan. Oke. Nah, berarti kita kali silang seperti tadi. Ya, berarti 12 dikali Q, 12 Q. Kemudian 8 dikali 27. Berarti
27 kali 8 sama dengan 216. Jadi Q sama dengan 216 per 12 sama dengan 18. Nah, kemudian R. Ya, R kita mencari panjang R berarti di sini kalian lihat. Ya, mencari panjang R berarti ini kan 8. Ya, berarti untuk mencari panjang R berarti yang ini. Ya, panjang R. Berarti sisi miring. Nah, kita menggunakan rumus Pythagoras. Ya, berarti 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 yang ini. Oke, 8 pangkat 2 sama dengan 64. Dan 6 pangkat 2, 36. Kita jumlah 100. Berarti akar 100 adalah 10. Sehingga panjang R di sini adalah 10. Ya, panjang R di sini 10. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang panjang S. Berarti yang ini sekarang. Ya, panjang S berarti S per R. Nah, R kan tadi sudah diketahui berarti 10 ya. Sama dengan 12 per 8. Berarti yang ini nanti yang kita buat. Oke. Kemudian kita kali silang. 8 kali S, 8S. Kemudian 10 dikali 12 sama dengan 120. Sehingga panjang S adalah 120 per 8 sama dengan 15. Nah, itulah untuk yang A ya. Untuk 14 yang A. Baiklah, kita lanjutkan untuk pembahasan masih dengan nomor 14. Yang B ya, tadi kita sudah buat perbandingannya. Sekarang kita sudah mengetahui panjang dari masing-masing sisinya. Nah, sekarang yang B itu berarti tentukan perbandingan keliling trapesium. Ya, trapesium yang pertama dan kedua. Setelah kita masukkan, kalian perhatikan di sini ya. Berarti 8 tambah 12 tambah 10 tambah 18 ya. Ya, jadi sampai sini 18 ya. Nah, jadi apabila kalian jumlah hasilnya adalah 48. Jadi keliling trapesium yang ini adalah 48. Nah, lalu keliling trapesium yang kedua, ya yang ini ya berarti 15 tambah 18 tambah 12 tambah 27. Apabila kalian jumlah itu hasilnya adalah 72 cm. Lalu apabila kita buat perbandingan trapesium yang pertama dan kedua adalah 48 berbanding dengan 72. Atau disederhanakan menjadi 2:3. Ya, sama-sama dibagi 24. Kemudian yang C. Yang C di sini adalah trapesium ya. Tentukan perbandingan luas trapesium. Oke, perbandingan luas trapesium berarti kita menghitung dengan rumus luas trapesium. Ya, berarti luas trapesium yang pertama 12 tambah 18 ya, 12 tambah 18 kali tingginya. Kali tinggi 8 lalu dibagi 2. Hasilnya berarti 240 dibagi 2 hasilnya adalah 120 cm persegi. Nah, kemudian kalian hitung untuk ruas trapesium yang kedua. Ya, 18 tambah 27 kali tingginya 12. Lalu dibagi 2. Hasilnya adalah 540 per 2. Ya, dibagi 2 hasilnya adalah 270. Apabila kalian buat perbandingan berarti 120 banding 270. Ya, lalu kita sederhanakan menjadi 4:9. Nah, ini sama-sama dibagi dengan 30. Nah, itulah untuk jawaban soal nomor 14. Nanti bisa kalian hitung penjelasan dari apa yang saya jelaskan pada video ini. Baiklah, sekarang kita lanjut ke nomor 15. Ya, kita lanjut nomor 15. Di sini kita mencari panjang EF. Ya, mencari panjang EF di sini. Berarti yang nanti kita hitung atau buat perbandingan adalah ya CF berbanding dengan EF. CF dengan EF kemudian sama dengan CB dengan AB. Sekali lagi CF dengan EF kemudian CB dengan AB. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. CF 6 ya, CF 6 kemudian EF. Ya, di sini EF ya, nanti yang ditanya EF. Oke, kemudian CB itu adalah 10, yaitu 6 tambah 4. Lalu kemudian AB 8 ya. Lalu kalian kali silang ya. Berarti 8 kali 6 48 per 10 ya. Ini kalian kali silang berarti mencari EF-nya adalah 6 kali 8 per 10. Sama dengan 48 dibagi 10 hasilnya adalah 4,8. Lalu untuk yang B, ya, yang B kita mencari panjang AB.
Nah, untuk mencari panjang AB di sini kalian buat perbandingan CF banding EF, ya CF banding EF, kemudian CB banding AB. Nah, kita masukkan angka-angkanya. CF berarti 4, kemudian AB 6, kemudian CB 7, ya CB, ya ini 7 yaitu 4 tambah 3 7, kemudian AB, ya AB yang ditanya, ya berarti kita kali silang, ya kita kali silang di sini, berarti AB sama dengan 7 kali 6, 7 kali 6 42 per 4, hasilnya adalah 42 per 4 sama dengan 10,5, ya. Nah, ini untuk nomor 15 yang bagian A dan B. Jadi kalian tinggal memasukkan perbandingan-perbandingan saja, ya. Jadi kalian jangan sampai salah di sini membuat perbandingannya, ya, karena di sini adalah kita harus membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, itu untuk 15 yang A dan B. Baiklah, masih lanjut, kita masih nomor 15. Ya, di sini nomor 15 yang C dan D. Ya, di sini kalian lihat gambarnya. Nah, saya buat di sini ulang ya. Jadi kalau dibuat nanti ada dua segitiga, yaitu segitiga ECF dan segitiga ACB atau ABC. Nah, nanti sisi-sisinya kalian tulis. Ya, sisi-sisinya kalian tulis. Nah, ini segitiga yang kecil dan yang besar. Nah, apabila kalian nanti masukkan angka-angkanya, berarti di sini 2 cm, EF sesuai dengan gambar di sini. Kemudian AB 6 cm dan panjang AC di sini, ya, AC itu 9 cm. Nah, untuk itu apabila kalian mencari panjang AE, ya, AE di sini, berarti tinggal kita masukkan AC per EC, ya, AC, ya, AC per EC sama dengan AB per EF, ya, AB per EF. Kalian masukkan, kemudian kalian kali silang. 9 kali 2 18, kemudian 6 EC, ya, atau mencari EC sama dengan 9 dikali 2 per 6. 9 dikali 2 18 per 6 sama dengan 3. Nah, ini untuk mencari nilai EC, ya, EC-nya adalah 3, ya, jadi EC-nya 3. Jadi kalau mencari panjang AE, berarti tinggal kalian lihat 9 dikurangin 3 sama dengan 6. Ya, sama dengan 6. Jadi panjang AE di sini adalah 6 cm. Oke. Nah, kemudian maaf, bukan di sini, berarti di sini AE, ya, 6 cm. Oke. Nah, 6 cm. Oke. Nah, kemudian kalian lihat sekarang yang D. Ya, yang D berarti kalian tinggal masukkan perbandingan-perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Berarti di sini kalau kita buat ada dua segitiga juga, yaitu segitiga EFC dan segitiga ABF, ya. Nah, lalu kalian perhatikan di sini, ya, angka-angkanya, ya, berarti CF, kalian masukkan CF, ya. CF di sini kalian tulis CF, ya, karena yang dicari CF. Kemudian per EF. EF itu adalah 5, berarti kita masukkan 5. Kemudian CB. CB di sini berarti CF ditambah FB. Ya, CF ditambah 4. Ya. Nah, lalu kalian kali silang. Kalian kali silang, ya, ini kali silang. Oke. CF kali 7, berarti 7 CF, kemudian 5 dikali CF tambah 4. Berarti 5 CF tambah 20. Ya, 5 tambah kali 4 20. Oke, sekarang kita pindah ruaskan, ya. Ya, kita pindah ruaskan ini 5-nya berarti 7 CF dikurangin 5 CF. Ya, kemudian sama dengan 20. 7 dikurangin 5 sama dengan 2, ya, 2 CF per 20. Jadi CF-nya itu adalah 20 per 2 sama dengan 10. Jadi panjang CF adalah 10, ya, 10 cm. Nah, itu nanti kalian bisa ulang-ulang video ini atau penjelasan saya ini. Nah, itu untuk 15 yang bagian C dan D. Baiklah, sekarang kita masuk ke soal nomor 15 bagian E dan F. Sekarang kalian perhatikan gambarnya. Di sini sebenarnya ada dua segitiga yang sebangun. Ya, dua segitiga yang sebangun. Yang pertama segitiga ACE, ya, ACE dengan segitiga DCB. Ya, DCB.
Nah, kemudian kalian lihat tanda titik di sini artinya dia adalah sudut yang sama ya. Sudut yang harus kita bandingkan. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini EC itu 14, panjang EC, kemudian panjang BD atau DB 6, kemudian panjang BC 7 cm. Nah, sekarang kita buat perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian. CE kita bandingkan dengan BC berarti 14 banding 7. Lalu AE dibanding dengan 6 ya, AE dengan DB. AE dengan DB. Nah, berarti AE per 6 ya, DB 6 karena di sini kita akan mencari AE. Lalu kita kali silang. Ya, kita kali silang di sini ya, berarti 6 dikali 14 kemudian 7 dikali AE. Nah, untuk mencari AE berarti 14 kali 6 per 7. 14 kali 6 sama dengan 84 per 7 sama dengan 12. Jadi panjang AE di sini ya, AE di sini adalah panjang AE 12. Oke ya. Jadi 84 dibagi 7 sama dengan 12. Jadi panjang AE adalah 12 cm. Nah, sekarang kalian perhatikan untuk yang 15F. Nah, untuk 15F di sini saya gambar ulang, kita membuat garis bantu di sini. Ya, kita buat garis bantu seperti ini. Ya, berarti di sini karena 2 cm, berarti sini tetap 2 cm, ini 2 cm. Lalu kita anggap di sini ada titik G dan F. G dan H. Ya. Nah, sekarang kita buat perbandingan. Ya, kita buat perbandingan ya dari sisi-sisi yang bersesuaian. Kita lihat CG kita banding dengan GE. CG, GE, kemudian CH dengan HB, ya. CG dengan GE, kemudian sama dengan CH per HB, ya, per HB. Nah, ini kalian buat seperti ini, lalu kalian masukkan angkanya, ya. CG berarti 6, ya. Kalian lihat CG di sini 6, ya, sesuai dengan ini sama ya, sama di sini CG 6. Oke, kalian masukkan, kemudian per GE. Ya, per GE. Ya, sama dengan 9. CH kalian lihat di sini CH. Ya, CH. CH itu adalah 9, yaitu 6 ditambah dengan 3. Ya, 6 ditambah dengan 3. Ya, jadi 9. Kemudian per HB. HB di sini 6. Ya, jadi 8 ya, 8 di sini panjang dari AB. Panjang dari A ke B 8, karena di sini 2 maka di sini 6. Oke. Nah, lalu kalian kali silang. Ya, kalian kali silang, ya. Nah, berarti 6 dikali 6, kemudian GE dikali 9. Nah, untuk mencari nilai GE berarti 36 per 9. Ya, GE berarti panjangnya adalah 4. Nah, berarti di sini GE sama dengan 4. Nah, berarti panjang EF atau FE di sini yang kita cari dari soal ini, maka tinggal kalian tambah ya. Jadi 2 ditambah 4. Ya, atau nanti di sini FG ditambah dengan GE. Ya, berarti 2 tambah 4 sama dengan 6. Ya, jadi nanti kalian bisa ulang-ulang lagi ya apabila penjelasan ini belum kalian pahami. Itulah yang dapat saya jelaskan pada uji kompetensi 4 untuk buku kelas 9 dari nomor 11 sampai nomor 15. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini dapat bermanfaat buat kalian, terutama sebagai referensi untuk belajar. Namun, jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar kalian dapat menerima notifikasi apabila saya mengupload video-video yang terbaru. Terima kasih.